menjelaskan ulang kepada sebagai pemateri untuk ini mengenai pemilu dan pilkada dengan judul penegakan hukum pemilu dan pilkada tahun 2024 yang akan dipandu oleh Mira sebagai moderator. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Kota Cimahi dan para rekan-rekan staf sekretariat Bawaslu Cimahi. Mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara kajian mingguan pertama dengan topik pemilu dan pilkada. Tema yang diangkat untuk hari ini problematika dan tantangan penegakan hukum pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Untuk mengawali acara kajian minggu pertama ini, untuk Pak Ahmad dipersilahkan untuk memberikan arahan atau materi yang akan disampaikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Ilahi Robbi. Hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat ya. Di masa-masa yang serba tidak jelas ya. Mengingat kita masih masa pandemi, sudah 2 tahun kita seperti ini. Tapi alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul walaupun masih media daring ya. Hari ini mungkin kali kedua ya. Kali kedua kita diskusi melalui daring. Kemarin katanya Pak Yusa sudah ya terkait proyek evaluasi dan proyeksi kegiatan ke depan ya. Dan itu berkaitan dengan Renstra yang sudah kita bikin. Ya. Suaranya jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oh, ya. Hari ini kita masuk kali kedua. Alhamdulillah diskusinya jalan kembali lah ya. Untuk mengisi waktu juga karena memang kondisinya seperti ini dan seperti yang kita ketahui setiap hari ya di grup, terutama di grup Bawaslu Jawa Barat selalu update-nya sedih-sedih terus gitu ya. Kemarin Bawaslu Kabupaten Bekasi, terus Bawaslu Majalengka, ada aja yang positif setiap hari ya, dan mudah-mudahan ini jadi warning lah ya, terlepas dari kita yakin atau tidak keberadaan COVID, yang pasti korbannya sudah banyak lah ya. Korbannya sudah banyak dan termasuk Cipageran ini di rumah saya pun sama lah di grup komplek itu setiap hari update-nya tambah lagi yang positif sehingga kita sama-sama menjaga supaya kita senantiasa sehat ya, tidak terpapar ya. Nah, diskusi daring ini materinya kita masuk ke materi saja ya. Problematika tentang penegakan hukum pemilu dan pemilihan ya. Pemilihan dan pemilu ini tema yang sangat kalau dibilang berat ya, karena kita harus menganalisis undang-undang tentang pemilihan umum yang 2011 dengan undang-undang pilkada yang terakhir ya 10/2016 ya, undang-undang 1/2015 terus dirubah lagi ke undang-undang 10/2016 ya. Nah, untuk masuk ke analisis problematika, tantangan ya, alangkah lebih baik sebetulnya yang paling penting adalah mengidentifikasi dulu sebetulnya ya. Karena kita tidak tahu 2024 itu kita masih pandemi atau tidak, kondisinya seperti apa. Yang pasti saya juga ngikutin lah ya perkembangan di pusat, karena kita hierarkis, perkembangan di Jakarta seperti apa, karena apapun yang akan kita lakukan tetap saja kebijakan itu akan diambil di Jakarta lah ya, terutama Komisi 2
DPR RI, ya, KPU, Bawaslu RI, DKPP, ya, sehingga ini implikasinya langsung pada kita ya. Jadi kita hanya sebagai pelaksana saja sebetulnya, posisinya sebagai IO saja. Kita tidak punya kewenangan untuk apa? Untuk melakukan banyak hal terkait dengan analisis problematika, tantangan, baik itu pengawasan, penyelesaian sengketa, penindakan pelanggaran, ya, pun organisasi dan SDM, ya. Kayak macam saya lah curhat sedikit. Di SDM itu sebetulnya kan, ya, kalau menurut undang-undang ini paling sedikit, ya, Perbawaslunya pun baru keluar kemarin dan kebanyakan sebetulnya yang diatur adalah masalah kesekretariatan, ya. Karena SDM organisasi itu sebetulnya lebih ke Panwascam, PPL. Ketika tidak ada tahapan, maka tupoksi yang diatur undang-undang itu sebetulnya jadi mengambang lah ya. Sehingga mau tidak mau sebetulnya untuk mengisi kekosongan masa tahapan ini eh, kita dituntut untuk kreativitas lah ya. Walaupun kegiatannya sebetulnya semuanya hampir non budgeter ya. Karena kalau mengandalkan harus berbasis anggaran, ya kita tahu sendiri lah ya kondisi anggarannya ya. Dan bukan hanya Bawaslu mungkin lah, sama halnya dengan penyelenggara yang lain ya. Nah, sesungguhnya ini ujian lah ya. Nah, masuk ke identifikasi awal bahwa untuk menganalisis problematika tantangan tadi ya, identifikasi awalnya bahwa kita sudah sama-sama ketahui sebelumnya ada rencana untuk mengevaluasi undang-undang kepemiluan ya. Undang-undang Pilkada Pemilihan itu mau dikodifikasi, dijadikan satu buku ya, macam omnibus law pemilu lah ya. Kalau kemarin ada omnibus law di perekonomian, di awal-awal dilantik Komisi 2 sudah merencanakan untuk membuat omnibus law pemilu. Jadi undang-undang pemilu itu dikodifikasi dalam satu undang-undang, nanti itu jadi pelaksanaan. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, RUU tentang kepemiluan yang sudah sampai pada tahapan pemanggilan para ahli, ya, sampai pada tahapan sudah mau masuk prolegnas prioritas, ternyata ditarik kan. Sehingga nanti dengan alasan bahwa Undang-Undang 10 2016 tentang keserentakan pemilu itu belum dilaksanakan. Sehingga yang akan dipakai untuk pelaksanaan pilkada maupun pemilu itu ya balik lagi ke awal, yaitu Undang-Undang 7 2017 dan untuk pilkadanya Undang-Undang Nomor 1 2015 ya. Undang-Undang Nomor 1 2015 diperbarui Undang-Undang 10 2016. Jadi kurang lebih proses pelaksanaan 2024 itu mungkin akan hampir sama dengan dengan pelaksanaan 2019 ya. Kita tahu lah hiruk pikuknya seperti apa kemarin 2019 ya, pilkada seperti apa yang kemarin di masa pandemi ya, tapi yang pasti sudah fix final bahwa tidak ada revisi undang-undang kepemiluan ya. Alasannya pemerintah akan fokus pada ekonomi, pemerintah akan fokus pada penyelesaian COVID ya, sehingga tidak mau katanya ada hingar-bingar masalah politik ya, tidak mau ada hingar-bingar politik, padahal saat ini pun walaupun tidak ada pembahasan undang-undang pemilu, faktanya tetap saja ya ada banyak ketua partai yang sudah mulai pencitraan kan ya. Yang terakhir Cimahi, ada kan ketua umum partai tertentu lah ya yang datang ke Cimahi. Terus kemarin juga ada partai satu lagi dua ketua partai, satu ke Bandung hanya mampir Cimahi, satu lagi emang baru kegiatan di Cimahi. Aja hingar-bingar, belum lagi dengar-dengar isu beberapa gubernur yang sudah mulai juga pencitraan kan ya. Artinya walaupun undang-undangnya tidak dibahas, tapi tetap saja partai politik sudah melakukan banyak strategi lah ya untuk menuju 2024 ya. Nah, pertama itu tidak ada perubahan undang-undang. Yang kedua, hasil konsinyering terakhir ya. Jadi ada tim khusus KPU Bawaslu terus Komisi 2 yang membahas mungkin ke depannya kita tidak tahu apakah revisi terbatas terhadap undang-undang
atau ada perpu yang dikeluarkan, tapi kalau syarat perpu kayaknya terlalu berat karena harus ada kedaruratan, ada beberapa prasyarat lah ya untuk mengeluarkan perpu. Tapi kalau revisi terbatas yang pasti mungkin dilakukan ya. Beberapa konsinyering terakhir, yang terakhir itu yang sebelumnya pemilu itu akan dilaksanakan pada bulan April, ya konsinyering terakhir katanya ditarik ke Februari. Ya, pilkada di bulan November dengan harapan nanti tidak ada tidak ada persinggungan waktu lah ya, karena yang menjadi dasar untuk proses pencalonan di pilkada itu adalah hasil pemilu 2024. Yang dikhawatirkan kalau misalnya dilaksanakan April pemilunya, ya jadi kita ada 2 rezim ya, ada rezim pemilu dan rezim pilkada. Pemilu itu untuk tingkat pusat, presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten 5 kotak. Satu lagi rezim pilkada. Rezim pilkada itu untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota dan gubernur, bupati dan wali kota lah ya. Sumber anggarannya berbeda, kalau pemilu itu pusat APBN, kalau pilkada itu daerah. Undang-undang yang digunakan beda sehingga implikasi ke bawahnya pasti berbeda. Nah, karena tadi dikhawatirkan ada persinggungan antara misalnya pemilunya belum selesai sengketanya, ya ada PHPU kan. Kalau ada PHPU belum selesai, belum final, sementara pilkada sudah dijalankan, yang dikhawatirkan adalah ketika proses pencalonan kepala daerah itu menggunakan, karena syarat calon kepala daerah itu adalah 20% suara kursi di DPRD provinsi maupun di kota kabupaten. Ya, syaratnya itu kan. Nah, kalau itunya belum selesai, gimana proses pencalonannya? Karena dikhawatirkan bersinggungan, belum beban penyelenggaraan juga akan dirasakan berat, maka ditarik ya. Jadi pemilunya bulan Februari, pilkadanya di bulan November ya. Jadi kalau Februari terus KPU menawarkan untuk tahapan persiapan itu 30 bulan ya. Yang disetujui Komisi 2 dan tim itu ternyata 25 bulan. Kalau misalnya 25 bulan ditarik dari bulan Februari, maka bulan Maret tahun depan kita sudah mulai tahapan pemilu 2024. Ya, jadi Maret tahun depan. Ya, walaupun ada saja yang nyinyir kan, orang mikirin pandemi, mikirin ekonomi, ngomongin politik. Nah, ya, buruklah politik ya. Tapi itulah realitasnya ya. Kenapa persiapannya KPU minta 30 bulan, yang disetujui 25 bulan, dengan harapan tadi bisa memperbaiki beberapa hal, terutama terkait regulasi, kepastian hukum untuk teknis pemilu 2024 ya. Karena kita nggak boleh lupa lah ya, di 2019 yang meninggal tuh lebih dari 700 kan. Ya, terlepas dari apapun alasannya, yang pasti beban penyelenggaraan itu berat, terutama untuk yang penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc lah ya, di bawah ya. Kan kira-kira sampai 3 hari nggak tidur mah ya, kita juga manusia biasa kan. Sementara tingkat KPPS, PTPS itu sampai benar-benar full ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mekanismenya ini sebagai gambaran saja lah ya, bahwa ada berapa 20 saya baru tadi googling tadi pagi ya, 271 kurang lebih ya, kepala daerah yang hasil pemilihan 2017 dan 2012 itu akan habis di 2022 ya. Ada 24 bupati, 133 bupati dan 114 pilwalkot. Ini akan berakhir di 2024, termasuk Cimahi lah ya. Cimahi ini akan berakhir pada Oktober 2022. Jadi di kota Cimahi ya, yang sekarang PLT itu Pangatiana, nanti akan turun akhir masa jabatannya akan berakhir di Oktober 2022 ya, dan digantikan oleh PLT. Kenapa itu penting? Penting saya pikir untuk konteks Cimahi penting. Kenapa? Karena nanti ketika tahapan mulai di Maret
2022, sementara wali kota berakhir di Oktober 2022, kita kan sangat berkepentingan ya, sangat berkepentingan terkait anggaran dan lain sebagainya lah ya, termasuk orang-orang yang mengkoordinasikan karena kita tidak bisa kan, tapi penyelenggara pemilu ada 2 di Kota Cimahi, tapi tetap yang bertanggung jawab full itu adalah pemerintah daerah. Walaupun di posisinya netral, tetap birokrasi itu penting lah ya, penting karena kita butuh Kesbang, butuh Dukcapil terkait data dan lain sebagainya ya. Cimahi nanti 2022 akan digantikan penjabat atau apa bahasanya penjabat ya, PLT, PJS selama 2 tahun. Jadi proses pelaksanaan akan dikawal oleh penjabat bupati. Terus berikutnya ya, identifikasi berikutnya biar ada gambaran juga terkait COVID ya. Kita kan nggak tahu ya apakah COVID ini akan berakhir bulan depan, tahun depan, atau 2024. Yang pasti hari ini kita dipertontonkan hal menariknya. Nonton Piala Euro, kalau nonton bola kan, lihat betul, nggak usah ngomong GDP, nggak usah ngomong negara maju atau terbelakang atau berkembang itu karena itu, tapi lihat aja Piala Euro. Perasaan di Eropa mah udah biasa-biasanya. Piala Euro hari ini dibagi beberapa negara kan, ya kontestasinya main bolanya jalan, penontonnya biasa saja, banyak yang nggak pakai masker, mereka salaman biasa, cipika-cipiki biasa. Nah, artinya negara-negara Eropa sudah berhasil mungkin mengendalikan pandemi. Beda dengan di kita justru kebalikannya. Ya, tadi saja pagi, di mana Majalengka, semua kepala dinas sama kabinnya kena katanya. Ya, jadi lockdown total katanya kalau Majalengka. Cimahi beberapa dinas ya 70, Cimahi itu 25% katanya yang masuk. Tapi ada beberapa dinas kayak Kesbang kemarin sudah mulai di lockdown kan. Ya, nah artinya kita nggak tahu pandemi akan seperti apa. Imbasnya pastilah ke 2024 ngaruh ya. Terutama mungkin terkait anggarannya. 2020 kemarin juga kan sama aja. Yang anggarannya membengkak, pilkada itu membengkak ya karena pandemi. Ya, itu gambaran umumnya ya. Terus problematika pemilunya biar kita meresponnya ya ada identifikasi masalah dulu lah ya. Pikir di sini semua pernah kuliahnya. Kalau nulis skripsi kan ada latar belakang, ada identifikasi masalah, baru masuk ke rangka pemikiran, setelah itu baru masuk kesimpulan dan rekomendasi kan. Identifikasi masalahnya, problematika pemilu yang dihadapi kita setiap tahun, setiap per 5 tahun ya, termasuk yang kemarin baru saja kita laksanakan yang 2019. Pertama adalah biasanya adanya perubahan undang-undang pada saat proses sudah dilakukan. Ya, kita tidak aneh dengan SE yang jadi dasar hukum. Padahal di tata urutan perundang-undangan, surat edaran itu bukan dasar hukum, bukan norma. Tapi faktanya beberapa kali pemilu tetap saja kan, kadang-kadang SE itu dijadikan landasan untuk aturan hukum. Ya, artinya perubahan hal teknis terkait undang-undang itu biasanya menjadi mengurangi kepastian hukum lah ya. Kan gitu-gitu biasanya. Ya, adanya perubahan undang-undang saat proses pemilihan dilakukan. Contoh 2019 kemarin lah. Ya, kita nggak lihat PKPU per Bawaslu saja. Sempat keluar per Bawaslu bahwa RT RW itu tidak boleh menjadi tim ses, tim sukses. Alasannya bahwa RT RW itu mendapat insentif dari uang negara. Ya, tapi ternyata di pertengahan dirubah kan. Kota Bandung ada RW datang ke Bawaslu meminta tafsir yang jelas karena banyak ketua RW yang jadi anggota partai politik, ketua RW yang jadi calon dan tidak mungkin tidak kampanye kan. Nah, ternyata di tengah jalan per Bawaslunya dirubah. Pun halnya dengan PKPU, banyak sekali perubahan PKPU, banyak PKPU yang keluar untuk merespon kejadian-kejadian yang ada sehingga tidak ada kurang ada kepastian hukum. Ya, ini seringkali jadi masalah. Problematika berikutnya adalah
perubahan kelembagaan penyelenggara pemilu lah ya. Contoh lah, kalau di 24 nanti dilaksanakan pemilu, masa kerja Bawaslu Kota Kabupaten itu se-Indonesia sama ya. Itu saya tuh habis di Agustus. Ya kok 17 apa 18 Agustus 2023. Ya, sementara di Agustus 2023 itu sudah tahapan puncak pemilu kan. Mending kalau kita berlima ini daftar lagi, diterima lagi menjadi Bawaslu. Kalau tidak diganti yang baru gimana? Bukan tidak masalah, tapi kalau ada perubahan seperti itu dikhawatirkan ya, kekhawatirannya ya karena baru lagi harus dari nol lagi, sama lah, semua juga merasa gagap ya. Saya pun ketika masuk di Agustus, ketika proses pilkada 2009 pemilu 2019 kan di awal-awal tetap saja butuh waktu, butuh menyesuaikan lah ya, butuh menyesuaikan diri. Pun halnya dengan KPU sama juga kan. Terus masalah yang klasik DPT lah ya. Walaupun hari ini hari ini sudah ada tiap bulan pemutahiran data pemilih. Kalau menurut saya selama eh, selama undang-undang terkait sistem tentang kependudukan kita belum selesai, maka implikasinya ke DPT DPB itu akan selalu bermasalah. Jadi masalahnya bukan di pemutahiran data pemilu di penyelenggara pemilunya, tapi data mentah atau informasi terkait data kependudukan kita yang belum tuntas. Ya. Hari ini kan sudah katanya KTP elektronik sudah single identity number. Tapi faktanya di lapangan masih ada lah yang punya KTP ganda, terus ada kematian tidak mengurus surat kematian ya. Dan di Sdukcapil tidak mungkin mencoret orang yang tidak mengurus akte kematian. Karena apalagi Cimahi lah, Cimahi saya tahu pernah digugat karena mencoret ada informasi bahwa orang ini sudah meninggal. Data kependudukannya dicoret oleh Pemkot. Ternyata orangnya setelah 6 bulan, 8 bulan dinyatakan meninggal, mereka datang orangnya dan menggugat di pengadilan karena terkait dengan warisan. Sehingga atas dasar itu, Disdukcapil tidak berani sembarangan mencoret nama orang yang tidak mengurus akte kematian. Sehingga wajar kalau misalnya orang yang sudah meninggal setahun 2 tahun kemarin, kalau selama dia tidak mengurus akte kematian, dia tidak akan dicoret. Nah, karena datanya masih mentah seperti itu, ketika masuk ke KPU, masuk ke Bawaslu, itu akan terus ada. Jadi, kalau menurut saya persoalannya bukan di KPU, di Bawaslu terkait DPT itu. Persoalannya di sistem kependudukan kita yang belum betul-betul bisa terintegrasi. Ya, sama lah masyarakat juga kalau tidak ada kepentingan buat ngurus uang pensiun, ngurus uang ngurus di bank, ngurus waris, kesadaran untuk mengurus akte kematian juga kan malas sebenarnya. Ya, taruh wae kan. Kalau nggak ada kepentingannya mah ngapain ngurus akte kematian. Ya. Terus berikutnya sama kayak kemarin lah Pilpres, Pileg itu serentak 5 kotak. Walaupun wacananya hari ini ada wacana untuk penyederhanaan surat suara ya. Jadi lagi dikaji oleh KPU ya, gimana kalau surat suaranya satu. Jadi milih presiden, milih partai itu di satu surat suara gitu. Ya memungkinkan ya, saya pikir misalnya memungkinkan atau tidak pasti memungkinkan ya. Jadi tidak 5 kotak tuh 5 surat segede-gede gaban gitu, segede-gede koran ya. Sehingga orang juga masyarakat juga agak kesulitan ya. Buktinya dengan apa? Dengan suara tidak sah. Ya, Pileg, Pilpres kemarin 2019 itu untuk suara tidak sahnya mungkin terbanyak selama pemilu. Ya, bisa karena mungkin teknis, karena tadi persoalan surat suaranya nggak dibuka dan lain sebagainya, kesulitan, atau mungkin juga bisa karena ideologis. Tapi kalau ideologis tidak mungkin lah ya, sampai di atas 10-20% tuh
rasa-rasanya, tapi mungkin karena teknis, buka 1 surat, coblos, 2 surat, coblos, kesananya mungkin ya, mungkin malas sebenarnya, ya udahlah dirusak aja surat suaranya, ya. Terus, berikutnya, ya identifikasi berikutnya, terkait kalau hukum itu ini, apa, banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses sengketa atau pelanggaran pemilu, sehingga, itu membuat tidak efektif dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ya, satu contoh inilah, berita terakhir KPU, siapa, mantan ketua KPU Arief Budiman dengan Evi Nopiana Ginting sekarang memasukkan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ya, mereka menggugat terkait dengan pasal pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ya, karena kasusnya Bu Evi kan, Bu Evi Nopiana Ginting ini di sidang DKPP dinyatakan dipecat dari jabatannya, dari jabatan komisioner KPU-nya. Sementara Bu Evi ini menggugat di PT UN dan dimenangkan oleh Bu Evi. Sehingga berdasarkan keputusan PT UN, dia dikembalikan lagi sebagai komisioner KPU. Sampai saat ini DKPP tidak mau menerima putusan PT UN itu. Karena tafsir DKPP bahwa untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu itu final and binding di DKPP. Ya, jadi enak Bu Evi itu kalau ada yang melaporkan terkait kode etik lagi, DKPP tidak akan memproses karena dianggap sudah bukan lagi anggota KPU. Ya, nah karena tadilah ya pelanggaran contoh kode etik tadi itu menimbulkan ketidakpastian hukum lah ya. Terus lagi KPU KPU berusaha memasukkan IT dalam proses penyelenggaraan pemilu. Ya, KPU tuh lebih maju lah kalau masalah IT ya. Ada SIPOL, Sistem Informasi Pendaftaran Partai Politik, SIDALI, Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih, SIDAKAM, Sistem Informasi Dana Kampanye, terus yang terakhir kemarin mau diluncurkan SIREKAP, Sistem Informasi Rekapitulasi Surat Suara, terus siapa lagi? Ada banyak lah ya. Kalau nggak salah 7 atau 8 sistem informasi. Jadi menginstal sistem informasi ke dalam proses penyelenggaraan pemilu. Hanya daya dukungnya yang kurang. Jadi beberapa sistem informasi itu diatur dalam PKPU, tidak diatur di undang-undang. Sehingga itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Ya, contoh SIPOL dulu pernah digugat oleh Partai Bulan Bintang, ya, sistem informasi partai politik karena PBB tidak masuk. Ternyata karena dasarnya hanya PKPU, maka dianggap SIPOL itu hanya alat bantu saja, bukan satu keharusan, sehingga PBB jadi peserta pemilu kan 2019. Ya, itu problema identifikasi awalnya ya, biar ada gambaran dulu ya. Biar ada gambaran dulu bahwa identifikasi terkait problematika yang akan dihadapi 2004 sebelum masuk ke proses penindakan pelanggaran itu ya. Terus berikutnya problematika di pemilihan ya atau pilkada. Ya, tadi pemilu itu untuk tingkat untuk yang serentak tingkat pusat, kalau pilkada itu rezimnya berbeda lagi, rezimnya pemilihan ya. Pertama kalau pandemi sama lah ya. Yang beda itu tadi kalau saya googling tuh peserta maupun masyarakat kalau misalnya nanti dilakukan 1 tahun yang sama, mereka tidak paham kan, ya mana
yang diterapkan menggunakan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017, mana yang pemilihan Undang-Undang 1 2015 atau yang terakhir 10 2016. Nah, sehingga perbedaan perlakuan terhadap penanganan pelanggaran ya untuk dua pemilu yang berbeda itu bisa jadi aneh kan. Misalnya kalau datang pelapor melaporkan sesuatu ya, ini pilkada atau pemilu? Pilkada misalnya, kalau pilkada mekanismenya ini ya, dari hari saja udah beda lah ya. Dari hari saja sudah berbeda ya. Belum lagi dari substansinya. Misalnya di undang-undang pilkada itu untuk money politik saja. Money politik itu pemberi dan penerima itu bisa kena pasal pidana. Untuk di pemilu itu hanya pemberi saja. Ya, kan jauh berbeda ya. Kalau misalnya masuk menangani money politik, yang menerima bisa dipidana, yang memberi dipidana. Nah, kalau di Undang-Undang 7 itu hanya pemberi saja. Ya. Nah, karena perlakuannya beda, ini mungkin yang ya punten tidak semua peserta pemilu juga mempelajari detail ya terkait undang-undang penyelenggaraan pemilu ya. Terus berikutnya, nah ini aja lah saya terkait masuk ke itunya ya tadi, identifikasinya mungkin seperti itu. Jadi gambarannya core besarnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke klasifikasi problem penegakan hukum pemilunya ya. Ini saya kutip dari jurnalnya Bu Dede Kania sebetulnya ya. Ada jurnal yang ditulis Bu Dede Kania. Beliau konsisten lah ya di penegakan hukum pemilu. Yang pertama adalah Bu Dekan itu pengaturan yang tadi ya, sesuai dengan identifikasi awal yang dibikin saya tadi, ada pengaturan yang berbeda dalam penegakan hukum pemilu di Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Ya, ini potensi masalah yang sangat besar. Kenapa? Karena kalau bicara hukum itu ada 3 kan, ada kepastian hukum, ada keadilan, ada satu lagi kemanfaatan. Ya, nah sementara kalau misalnya tadi tidak ada penyamaan pengaturan terkait penegakan hukum di Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, dikhawatirkan tadi tidak ada asas keadilan. Ya, karena pasti kalau ada tindak pidana pemilu, responnya berbeda, perlakuannya berbeda. Ya, nah ini di Undang-Undang Pemilu nanti kita sisir satu-satu lah ya, mana saja yang berbeda, tapi yang pasti banyak hal terkait pasal terkait penegakan hukum pemilu antara Undang-Undang Pemilu Undang-Undang 7 2017 dengan Undang-Undang Pilkada nomor 1 2015, 10 2016 itu berbeda ya. Contoh simpelnya tadi terkait money politik saja. Ya, yang jadi subjek hukumnya yang satu hanya penerima, yang satu pemberi dan penerima ya. Kebayang coba kalau itu dilaksanakan, coba liurnya yang disalahin siapa? Ya Bawaslu nak maksudnya. Masa yang itu dihukum, yang ini enggak, yang ini kena, yang ini enggak. Ya, belum lagi ya kejadian seperti itu nanti jadi hoak. Ya, problem yang kedua adalah kepatuhan terhadap produk hukum, putuskan rekomendasi Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu. Ingat, dalam proses penegakan hukum pemilu kita, Bawaslu tidak berdiri sendiri. Ya, Bawaslu masuk ke dalam sistem penegakan hukum pemilu secara umum. Ya, sehingga muncullah yang namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Pemilu. Di situ melibatkan 3 kelembagaan. Ya, ada kepolisian dan kejaksaan. Ya.
kepatuhan terhadap produk hukum Bawaslu, ya baik itu putusan, rekomendasi, dan penegakan hukum pemilu, seringkali harus diuji di sentra Gakumdu itu sendiri, ya. Karena ya pengalaman kemarin lah, 2019 kan kita memproses aduan, memproses laporan terkait penggunaan fasilitas negara dalam proses kampanye. Ya, ketika proses pembahasan dari sentra Gakumdu, ya kita harus meyakinkan kejaksaan, kepolisian bahwa yang dimaksud dengan fasilitas negara itu bukan hanya tempat, ya karena dulu itu ya kalau baca di BA dulu sentra Gakum pembahasan pertama ya, kejaksaan bahwa fasilitas itu tempat katanya, sementara PKH itu bukan tempat. Padahal kalau dibaca undang-undang yang lain bahwa fasilitas negara itu segala sesuatu yang bersumber dari keuangan negara, APBN, APBD, mau tempat, mau fasilitas mobil, mau itu jabatan, mau kewenangan, ya kan dulu juga berdarah-darah ya, kita harus berdiskusi keras, meyakinkan pihak kepolisian dan kejaksaan terhadap satu pendapat bahwa menurut kita ini pidana loh, ya menurut institusi lain kan bukan katanya, ya itu satu. Kedua, contoh yang lain, misalnya kepatuhan terhadap produk hukum itu kemarin lah PSU misalnya, kita sudah memutuskan bahwa di TPS 114 pada Suka itu ya ada kesalahan teknis bahwa orang yang tidak berhak memberikan hak suara ternyata dia memberikan hak suara. Ya ada 4 orang ya dari TPS sebelumnya dicegah oleh PTPS-nya, dia pindah ke TPS yang lain, ternyata TPS itu PTPS-nya sedang melaksanakan sholat jam 12 dan dia memberikan hak suara. Berdasarkan kajian Bawaslu dulu kan, kajian kita di Bawaslu itu bahwa ini ada 4 orang yang tidak punya hak memberikan suara, ternyata memberikan suara, sehingga kita merekomendasikan untuk pemungutan suara ulang. Ya, kita membuat kajian, kita memberikan rekomendasi kepada KPU karena yang melaksanakan teknis itu KPU, tapi ternyata oleh KPU tidak dilaksanakan. Ya, walaupun sifatnya itu putusan KPU punya pendapat lain bahwa dasarnya surat dari KPU provinsi lah ya. Ya KPU Cimahinya dulu mau kalau menurut saya ya. KPU Cimahinya setelah berdebat ngobrol gitu di lokasi mereka mau ya udah tidak ada jalan lain kecuali melakukan pemungutan suara ulang. Tapi ternyata ada surat dari KPU provinsi dengan berbagai alasan hukum AIU Babebu akhirnya PSU-nya tidak dilaksanakan. Padahal itu adalah putusan Bawaslu, artinya waktu itu KPU tidak melaksanakan putusan atau rekomendasi dari kita di Bawaslu. Ya, sehingga waktu itu kita melaporkan juga kan KPU-nya ke Bawaslu provinsi untuk pelanggaran administrasi di proses sidang. Waktu itu sanksinya peringatan atau apa ya? Yang pasti dinyatakan bersalah KPU-nya, tapi hanya peringatan saja oleh Bawaslu provinsi. Ya, itu gambarannya. Nah, mungkin ke depan juga sama lah ya. Di wilayah penegakan hukum pemilu kadang-kadang putusan rekomendasi kita tidak diindahkan oleh lembaga yang lain. Ya, KPU, terus APH, aparat penegak hukum misalnya pihak kepolisian, atau misalnya kejaksaan, karena tetap sistem peradilan kita gitu kan. Kita yang memproses, merekomendasikan, memutuskan, masuk ke proses penyidikan, karena kita Bawaslu itu bukan penyidik ya. Kalau penyidik itu dia punya sprindik, surat perintah punya SK penyidik. Penyidik tetap di kepolisian, kejaksaan, masuk ke ke kejaksaan untuk menentukan pengadilan, yang memutuskan akhir itu tetap hakim. Ya. Nah, sementara sinergi antara aparat penegak hukum termasuk di sentra Gakumdu mungkin perlu disinergiskan lebih awal lah ya. Perlu sering ngopi bareng sih karena supaya pandangannya sama. Ya, karena sama lah semua undang-undang juga kadang-kadang multi
multi tafsir, multi persepsi, tergantung sudut pandangnya, tapi minimal meminimalisir bahwa terkait undang-undang pidana pemilu, penegakan hukum pemilu antar 3 institusi, ya 3 penyelenggara pemilu itu harus sama, ada kepolisian dan kejaksaan supaya bisa berbarengan lah ya. Karena saya juga dengar di daerah lain seringkali terjadi benturan di wilayah itu, beda penafsiran, akhirnya rame lah ya. Terus berikutnya, ya nih klasifikasi problem hukum penegakan hukum itu adalah partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan kepemiluan yang masih rendah ya. Hingga Bawaslu menggenjot terus SKPP ya. Walaupun saat ini SKPP-nya udah berapa? Nurul, berapa kali perubahan loh SKPP? Waktunya berubah-berubah terusnya. 5 kali ya? 5 kali perubahan, Pak. Saya Yang izin terakhir rokok boleh 5 ya? Juni sampai Serius ting? Boleh. Ya udah Boleh, lama. SKPP yang itu terakhir ikhtiar Bawaslu lah ya. Ikhtiar Bawaslu ada 5 kali perubahan SKPP nasional, tapi mudah-mudahan yang terbaik lah ya. Karena kalau dilaksanakan juga dipercepat juga khawatir ya. Sekarang Kabupaten Bekasi zona merah, termasuk daerah yang PPKM-nya diperketat ya. Terus Ketua Bawaslu-nya hari ini terpapar COVID, stafnya ada beberapa yang terpapar COVID ya. Dan sekarang kantor Bawaslu-nya di lockdown juga Kabupaten Bekasi ya. Sehingga kalaupun ada perubahan-perubahan ya kita respon dengan santai saja lah ya. Yang terbaik jangan sampai dipaksakan juga waktunya cepat-cepat. Kondisi saat ini sementara kondisinya tidak memungkinkan, kita khawatir juga kan. Ya, utusan ada 25 orang dari kita ada yang terpapar COVID atau apalah ya. Tetap saja kita bertanggung jawab. Itu ikhtiar Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Karena sejatinya ya, kalau saya baca, saya sering juga iseng-iseng baca jurnal-jurnal ilmiah. Di beberapa negara lain itu ternyata pengawasan pemilu itu merupakan tanggung jawab masyarakat bersama. Jadi antar peserta, pemilih, negara itu sama-sama mengawasi proses pemilu gitu. Sehingga tidak ada lembaga satupun yang tidak ada negara demokrasi yang menggunakan pemilu, Bawaslu-nya sekuat kita, sekuat Indonesia tuh nggak ada sebetulnya. Jadi pengawasan itu diserahkan kepada masyarakat dan election commission KPU-nya itu jadi penindak. Sementara untuk pelanggaran pidana segala macam itu diserahkan ke sistem peradilan umum, jadi ke kepolisian, ke kejaksaan itulah. Ya kepolisian saja yang menyelesaikannya. Nah, sementara di kita sudah nggak tahu lebih maju, nggak tahu lebih mundur ya, nggak tahu tengah-tengah. Ada lembaga khusus yang mengawasi, sehingga pengawasan yang dilakukan masyarakat itu dianggap masih rendah, ya karena tadi menganggap bahwa ya sudahlah, kalau pengawasan pemilu mah Bawaslu iya, ya sehingga tapi salah satu ikhtiar Bawaslu mungkin ya, salah satu ikhtiar tuh menciptakan kadar SKPP sebanyak-banyaknya ya untuk nantilah ketika proses pemilu 2024 mungkin ada tambahan amunisi, tambahan pasukan ya. Karena pengawas juga terbatas kan, tidak mungkin kita mengawasi untuk Cimahi saja kemarin coba. Kalau dibayangkan Bawaslu cuma 5 orang tingkat kota, tingkat kecamatan pas 3 kali 3 9 orang. Tingkat kelurahan hanya 15. Harus mengawasi calon DPRD Kota Cimahi saja 540 lebih kemarin ya. Dari 12 partai kali 45 rata-rata partai mengisi kursi penuh. Ya, sesuai dengan jumlah dapilnya. Belum lagi calon dari Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, belum dari RI. Ya, dengan jumlah belum lagi yang diawasi oleh Bawaslu tuh sesuai tupoksinya itu bukan hanya peserta kan, kita juga harus mengawasi setiap tahapan yang dilakukan KPU. Belum lagi mengawasi ASN terkait netralitas. Ya, belum lagi mengawasi tahapan kampanye yang dilakukan
bukan oleh tim sukses. Ya, idealnya kan kampanye itu dilakukan tim sukses yang terdaftar di KPU, sehingga dia jadi subjek hukum kalau melakukan pelanggaran. Persoalannya, banyak partai politik, banyak caleg yang melakukan kampanye itu bukan dilakukan oleh tim sukses yang terdaftar di KPU. Sehingga kalau ada masalah, ya ada masalah, itu tidak masuk subjek hukum di Undang-Undang Pemilu. Ya, kan gitu. Tim sukses resmi partai-partai, tim sukses pribadi yang tidak didaftarkan KPU tetap juga melakukan kampanye. Ya, sementara partisipasi masyarakat terkait pengawasan kepemiluan itu dirasa masih rendah lah ya. Sama di Cimahi juga masih rendah lah. Terkait partisipasi masyarakat walaupun Cimahi letik segede kotanya kecil, tetap saja kan masyarakatnya punten. Walaupun kalau saya pikir ya, saya ngikutin Cimahi, pendidikan politik di Cimahi itu lebih tinggi dibandingkan kota kabupaten lain. Saya berani jamin lah, apalagi dengan kabupaten. Ya, pendidikan politiknya. Tapi untuk kontestasi pemilunya itu masih rendah. Tapi untuk pendidikan politiknya Cimahi mah, menurut saya udah paham betul. Contoh simpelnya, misalnya ada gorong-gorong rusak, mereka tahu kemana. Mereka ngomong ke dewan, mereka ngomong ke Pemkot, ke lurah, kecamatan gitu. Ada banyak daerah kabupaten yang lain yang nggak paham bahwa negara tuh punya kewajiban menyelesaikan problem-problem di kemasyarakatan. Ya, itu bukti bahwa, menurut saya itu bukti bahwa mereka sadar betul mereka bayar pajak, pajak itu diolah jadi APBD, jadi APBN, dan pajak itu harus dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk proses pembangunan. Nah, pengetahuan itu masyarakat Kota Cimahi lumayan dibandingkan dengan kabupaten lain. Ya, walaupun setik-etik ngandelin pemerintahnya, efeknya gorong-gorong rusak, jalan rusak, minta bantuan atau jangan proposal, yaitu dinamika lah ya. Tapi yang pasti pendidikan politik masyarakat Kota Cimahi mungkin lebih dibandingkan daerah yang lain. Jadi 3 itu ya simpulannya, bahwa ada 3 klasifikasi problem penegakan hukum pemilu yang saya baca dari jurnalnya, simpulkan dari jurnalnya Nia ya, Dr. Dede Kania. Pertama, terkait pengaturan yang berbeda dalam penegakan hukum pemilu di Undang-Undang Pemilu 7 2017 dengan Undang-Undang Pilkada ya 1 2015 dan 10 2016. Yang kedua, kepatuhan terhadap produk hukum putusan rekomendasi Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu. Yang ketiga, terkait partisipasi masyarakat yang masih rendah. Ya, itu contoh yang lainnya. Contohnya misalnya, nih satu lagi lah contoh. Aturan hukum yang berbeda dalam penegakan hukum pemilu di kita itu antara pemilihan dan pemilu itu. Pertama, terkait sengketa proses saja. Sengketa. Ya. Di Undang-Undang Pilkada tidak ada bahasanya itu sengketa pemilihan. Sementara di Undang-Undang Pemilu itu sengketa proses. Ya. Waktu penanganannya saja, ya. Ini saya satu tulis, mana tadi teh? Di Undang-Undang Pilkada pasal 143 ayat 3 itu, pertama, Bawaslu menerima mengkaji laporan atau temuan. Yang kedua, B-nya mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat. Di Undang-Undang Pemilu, ya, pasal berapa? 468 ayat 2, menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses. Terus mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Nah, di mekanisme saja sudah berbeda. Undang-Undang Pilkada ini bahasanya menerima dan mengkaji laporan dan temuan. Ya, sementara di Undang-Undang Pemilu menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Ya. Nah, ya di undang-undang itu satu klausul, jangan satu pasal, satu frasa saja itu implikasinya akan berbeda. Ya. Jadi undang-undang itu siga naonnya. Ya kalau Al-Qur'an nanya,
Kalau Al-Quran itu bahasanya ada mustarak, satu kata tapi banyak arti, bisa ditafsirkan berbeda. Ya, sehingga untuk menafsirkan Al-Quran butuh ilmu yang lain, butuh usul fikih, butuh tafsir, butuh bayan, butuh bahasa Arab, butuh apa? Keilmuan yang komprehensif lah ya. Belum hadis, ijma, kias, masalah mursalah, ada muqamat. Ya. Nah, sama undang-undang juga. Ketika beda satu kata, satu frasa, itu implikasinya terhadap proses penafsiran yang berbeda. Terus proses adjudikasi di Undang-Undang Pilkada itu sama sekali tidak diatur. Bahasanya hanya musyawarah mufakat. Sementara di Undang-Undang Pemilu, proses adjudikasi itu diatur di ayat 4. Ya. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana yang dimaksud pasal ayat 3, maka Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota menyelesaikan sengketa proses melalui adjudikasi. Sementara di Undang-Undang Pilkada tidak ada klausul, tidak ada rasa yang menyatakan terkait adjudikasi. Ya. Bisa dibayangkan kalau prosesnya berbarengan, ada sengketa, harus dipilih dulu kan, ini pilkada atau pemilihan. Kalau pilkada berarti musyawarah mufakat, tidak diatur proses adjudikasinya, sementara kalau pemilu itu diatur adjudikasinya. Terus putusannya pun beda ya. Putusan Bawaslu provinsi, putusan Panwas kabupaten kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan putusan yang bersifat mengikat. Itu di pasal 144 Undang-Undang Pilkada. Sementara di Undang-Undang Pemilu ya di pasal berapa? Pasal 469. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan. Jadi kalau di Undang-Undang Pilkada itu final ya, bersifat mengikat saja perasaannya, sementara di Undang-Undang Pemilu itu dijelaskan ada pengecualian, kecuali untuk verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap ya DCT, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Terus penetapan pasangan calon. Ya. Jadi ada pengecualian kalau di Undang-Undang Pemilu, kalau di Pilkada tidak ada pengecualian, hanya final dan mengikat. Ya. Terus berikutnya yang lain, misalnya apa tadi ada problematika yang lain, misalnya contohnya tadilah ya yang paling gampang misalnya terkait money politik. Terkait money politik kalau di Undang-Undang Pilkada itu pemberi dan penerima bisa dikenakan pasal pidana. Kalau di Undang Pemilu hanya pemberi saja. Ya. Oh ini. Terus ancaman pidana bagi korporasi. Ya. Pasal terkait money politik yang dilakukan korporasi itu ada pasalnya bahwa itu adalah pelanggaran pidana pemilu, tapi di pasal berikutnya tidak ada ancaman pidananya. Jadi pasalnya ditentukan ini pidana pemilu, tapi ketika dirujuk pasal lain ternyata tidak ada ancaman pidananya. Ya, sehingga kalau masuk proses pun penuntut ya kejaksaan bingung sebenarnya mau dituntut berapa tahun karena tidak ada pasal yang mengatur itunya. Ya. Termasuk ruang-ruang kosong dalam penegakan hukum pemilu ya. Ini di jurnal yang lain ya. Nah, oleh karena itu nantilah ya. Nanti kita bikin mapping, bikin pasal per pasal perbedaannya seperti apa ya. Tentu saja saya hanya baca beberapa jurnal tadi terkait kemungkinan tantangan problematika yang akan dihadapi kalau tidak ada revisi terkait pasal-pasal pidana di Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Sehingga mau tidak mau sebetulnya peningkatan pemahaman hukum bukan hanya untuk Bawaslu, tapi juga untuk lembaga lain harus tetap dilakukan. Berikutnya sinergitas mungkin ya.
sinergitas antar penyelenggara pemilu harus terus dilakukan, jangan sampai terjadi beda tafsir lah ya, karena kita juga sama dengan KPU seringkali kan, dalam menafsirkan satu pasal itu berbeda. Mereka dasarnya kadang-kadang pakai SE, kita pakai Perbawaslu, ya. Terus lagi mereka pakai PKPU, kita Perbawaslu, seringkali terjadi beda penafsiran, sehingga sinergitas antara kita dengan penyelenggara yang lain mungkin perlu ditingkatkan lah ya. Mana rekomendasi kita, mana putusan kita yang harus dilaksanakan oleh lembaga lain, ya, agar terjadi pemahaman. Terus yang terakhir mungkin tadi lah ya, kita tidak berhenti untuk mendorong terus partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemilu, ya. Sejatinya kemarin saya sudah komunikasi sebetulnya dengan pihak Unjani, ya. Kita akan menyusun rencana kerja prioritas. Ya, sudah meluncurkan kemarin ngomong kan, yulah Bawaslu mengajar, baiklah 1-2 kelas di anak-anak FISIP Unjani itu seminggu sekali kita diskusi bareng, ngobrol bareng terkait undang-undang dan pemilu. Tapi karena kondisinya kemarin ada menghangat lagi COVID-nya, jadi terbatas lah ya. Karena jujur komunikasinya saya belum bisa pakai alat komunikasi ya, dengan kedua jurusannya, dengan dekannya harus ketemu langsung karena saya masih orang timurnya. Kadang-kadang kalau by phone tuh asa gimana gitu ya, asa kurang menghargai, kurang menghormati. Jadi nunggu COVID-nya selesai, nunggu COVID-nya mereda lagi, sehingga bisa komunikasi, sehingga rencana-rencana kerja ke depan tuh bisa dikomunikasikan. Karena jujur saja, kita belum punya program kerja yang skala prioritasnya di atas itu. Ya, masih ke dalam terus kan. Masih ke dalam terus, belum keluar, sehingga ke depan kita berharap bisa keluar gitu. Maksudnya yang tidak berbasis anggaran, tapi keluar kayak kemarin tuh. Padiar kan, bisa ngumpulin komunitas sepeda gitu. Ya, itu kan keluar bukan ke dalam. Kalau terkait peningkatan kapasitas ke dalam, insya Allah lah kita sudah maksimal. Ya, itu mungkin kurang lebih ya. Kalau diurai satu-satu mungkin agak terlalu banyak juga, tapi kurang lebih gambarannya ya. Yang penting itu, maksud saya, yang penting identifikasi masalah atau perumusan masalahnya sudah tahu dulu. Problematika besarnya mungkin seperti ini. Adapun solusinya, kesimpulan rekomendasinya banyak hal yang bukan kewenangan kita kan. Terkait misalnya regulasi saja. Itu kan nanti Bawaslu RI, Komisi 2 ya. Tapi minimal kita ada prem dulu berpikir, sama dulu frekuensinya, sama spektrumnya bahwa kurang lebih yang akan dihadapi dalam proses penegakan hukum. Nanti responnya ya kita bisa ikuti lah ya perkembangan di pusat seperti apa. Yang pasti kita masuk dulu ya. Itu mungkin yang disampaikan. Mangga kita ngobrol santai saja. Ya. Ini tadinya mau lebih santai tapi ternyata serius ya. Serius jadinya ya. Kurang lebih gitulah ya gambaran umumnya. Mangga kita diskusi saja ngobrol. Siapa? Mira? Ya, Mir. Ya. Mangga, Mir. Lanjut, Mir. Terima kasih kepada Pak Ahmad telah memberikan pemaparan. Mungkin dari pimpinan yang lain mau ada yang disampaikan, Pak Diar atau Pak Yasin? Silahkan. Atau dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Mangga lah, bisa terlalu cepat, terlalu banyak materinya atau terlalu serius gitu. Pak Yus? Ya. Pak Yus? Siap, siap. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ahmad dan rekan-rekan pada pagi menjelang siang sholat Jumat. Terima kasih Pak Pimpinan atas kesempatan dan waktunya. Ini suatu momen yang paling baik buat kita semua untuk mengkaji dan mengingat kembali tentang dasar-dasar hukum, baik itu di
pemilu maupun di pemilihan atau pilkada. Dan nantinya tentunya di tahun 2024, tadi Pak Pimpinan mengatakan, ya tantangannya bisa pimpinan berlanjut, bisa pimpinan ganti baru. Itu yang menjadi tantangan juga. Artinya Pak, sinergis kita sudah berjalan baik, tiba-tiba dikat dengan masa periode yang dibatasi. Ini Pak Ahmad yang perlu kami tanyakan. Yang pertama tentunya berkaitan dengan daftar pemilih. Kita kan sekarang ini sudah melakukan daftar pemilih berkelanjutan. Seyogianya kalau menurut pandangan saya, hal itu bisa dipakai dan bisa tidak dipakai. Ya, karena kalau kita mengacu ke DP4, produknya Dinas Disdukcapil Pusat, tentunya kita bekerja dari awal lagi. Jadi daftar pemilih berkelanjutan kemungkinan besar ya akan diabaikan. Karena dari sisi anggaran pun juga KPU sudah menyiapkan anggaran untuk Pantarli dan PPDP yang posisi nanti akan melakukan cross-check penduduk-penduduk yang sebagai pemilih yang nantinya disiapkan untuk pemilihan maupun pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya perlu sinergi atau pemahaman yang selaras dengan penyelenggara, terutama di KPU. Nanti jangan sampai nanti begitu ada pemilihan, sekarang kita melakukan pemilihan, buka buku, siapkan buku dulu tentang pemilu. Nah kan gitu kan, artinya kita harus belajar tentang buku pemilu dulu. Nah begitu pemilu sudah selesai, baru kita informasikan lagi, halo penyelenggara, kita sekarang melakukan pemilihan, buku pemilu tutup, sekarang buku pemilihan pilkada dibuka. Itu mungkin Pak. Yang kedua Pak, saya rasa banyak sih pertanyaan yang akan dilontarkan, tapi ya karena waktunya sangat terbatas, mungkin dari pimpinan yang lain akan memberi pandangan tentang dua hal tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari yang lain? Enggak ada, ditampung dulu atau gimana? Share yang lain? Ya, mungkin dari yang lain ada yang mau menanggapi atau menambahkan lagi pertanyaan? Saya Mir. Siap, silakan. Ini terkait dengan problematika ya, penegakan hukum pemilu pada pemilu 2024 dan pilkada 2024. Ini memang merupakan dampak daripada batalnya revisi undang-undang pemilu ya, menyebabkan beberapa hal gitu kan. Tadi beberapa variabel telah disampaikan oleh Pak Ahmad gitu kan. Kendala atau problematikanya seperti apa. Nah, yang mau saya tanyakan itu berkaitan dengan wacana mengenai penyederhanaan surat suara yang tadinya untuk pemilu itu kan harusnya 5 suara ya. Nah, menjadi satu surat suara. Nah, apakah penyederhanaan itu memang memungkinkan gitu? Karena kalau dilihat itu kan calon khususnya untuk legislatif gitu kan, ada DPRD tingkat 1, tingkat 2 dan ada DPR pusat, bahkan ada Dewan Perwakilan Daerah. Nah, ketika surat suara itu disederhanakan, itu ukurannya akan sebesar apa gitu. Sementara kan kita ketahui pengetahuan masyarakat gitu tentang mekanisme pencoblosan itu kan melihat pemilu 2019 banyaknya invalid vote gitu kan, atau surat suara yang tidak sah itu kan semakin meningkat. Nah, apakah dengan langkah penyederhanaan surat suara ini akan meningkatkan atau menghilangkan suara yang tidak sah itu menjadi lebih baik gitu? Atau malah sebaliknya, karena kan jumlah
jumlah calon-calon itu ketika digabungkan menjadi satu itu akan sangat banyak sekali gitu. Seperti itu. Apakah memang mungkin gitu? Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan apa? Seharusnya sih dilakukannya revisi undang-undang pemilu gitu kan. Salah satunya kita sebagai pengawal demokrasi Bawaslu itu berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, itu kan dikenal dengan presidensial threshold yang dikatakan di pasal 222 itu pasangan presiden dan wakil presiden itu kan ditentukan dengan perolehan 20% kursi Dewan Perwakilan Rakyat dan 22% suara sah nasional. Nah, kalau saya lihat ini kan justru apa ya? Ada hak-hak pilih pemilih baru yang memang hak-haknya tercederai gitu dengan pasal ini, karena calon presiden ini akan berdasarkan pada hasil pemilu 2019. Kalau kita melihat kan banyak pemilih-pemilih baru. Nah, ini kan belum tentu gitu pemilih-pemilih baru itu menentukan pilihannya kepada partai A, partai B, partai C gitu ya. Cara politik hukumnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir mungkin mengenai perubahan kelembagaan penyelenggara pemilu ya. Memang tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Ahmad, ketika ada perubahan dan diganti oleh yang baru, memang kondisinya mungkin harus mulai dari nol. Nah, sementara itu kan isu-isu berkembang khususnya di sekretariatan juga kan di Bawaslu, isunya 2022 ya 2023. Nah, sekretariat non PNS kita ini katanya akan tidak ada. Nah, wacana-wacana itu seperti apa Pak gitu? Yang apanya? Yang katanya akan digantikan dengan PNS. Nah, apakah memang benar atau kondisi objektifnya seperti apa? Terima kasih, cukup Mir. Iya, terima kasih kepada Jae dan Pak Yus. Mungkin Pak Ahmad mau menganggapi dulu atau dari yang lain? Dua aja ya. Boleh Mir, Pak. yang tadi Jaya, yang kedua apa Jay? Saya keluar sinyalnya hilang. Tentang Pertanyaan Pak, tentang presidensial threshold. Ya walaupun itu kan di luar kewenangan kita, tetapi kan kita sebagai pengawal lah ya. Ya mungkin harus bisa memberikan pemahaman gitu kan. Ini Terus yang ketiga apa Jay? Yang ketiga berkaitan dengan wacana perubahan kelembagaan ya, selain Bawaslu mungkin sekretariat. Itu kan wacananya diganti keseluruhannya oleh PNS gitu. Seperti itu. Aja ya. Iya, Pak. Ya. Saya coba respon lah ya. Saya coba respon saja ya. Menjawab yang pertama Pak Yus ya terkait daftar pemilih tetap, bahwa betul Pak Yus ikhtiar penyelenggara pemilu itu, maka karena DPT dianggap sebagai daftar permasalahan tetap, maka di Undang-Undang 7 itu diatur terkait DPB ya, daftar pemilih berkelanjutan, yang mewajibkan KPU untuk melakukan pemutahiran data pemilih setiap bulan yang melibatkan penyelenggara pemilu lain ya, KPU, Bawaslu, dan peserta politik. Itu bagian dari ikhtiar. Walaupun ya dari sisi efektivitas, efisiensi mungkin hari ini masih terganggu ya. Tapi alhamdulillah ya, saya ngelihat KPU hari ini pun dalam proses pelaksanaan DPB itu sudah mulai ya. Kemarin kita lihat KPU berkoordinasi dengan Disdukcapil, dengan kepolisian, dengan Kodim, dengan pengadilan agama karena terkait data nikah ya. Karena yang diatur bukan hanya 17 tahun tapi juga daftar yang sudah menikah, sehingga mereka melakukan langkah-langkah
terkait penetapan DPB ini. Walaupun nanti pada akhirnya tetap ya ada proses PPDP. Iya. Proses pemutakhiran data pemilih. Kalau zaman sebelumnya mungkin zaman Pak Yus ada pantarlih ya. Pantarlih ya betul. Pantarlih artinya KPU membuat satu pasukan yang khusus untuk menyisir ya, Iya, melakukan menyisir. proses penyisiran data-data. Karena data yang digunakan sebelumnya dirasa tadilah banyak kekurangan. Dan ketika PPDP atau pantarlih itu di masyarakat biasanya datanya aktual ya. Walaupun dia tidak buat akte kematian, kalau sudah meninggal ya pasti dicoret. Pasti dicoret, Belum ya. masuk ya masuk lah ya. Tapi tadi ya respon saya selama mungkin belum ada di pusat itu sinkronisasi antara undang-undang kependudukan ya Mendagri dengan kita ya tetap saja mungkin kalau menurut saya optimis pesimis sebetulnya akan tetap berulang seperti itu. Jadi tetaplah kita mendorong KPU untuk memaksimalkan proses PPDP tadi, karena tadi di satu sisi di Sdukcapil itu terikat oleh aturan yang mengatur dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh sembarangan memberikan data kepada lembaga lain ya, karena data itu data pribadi ya. Di sisi lain kita juga membutuhkan itu kan penyelenggara pemilu ya, dan bahasanya kan sama saja kalau misalnya mau minta data ya udah ke Depdagri jadi turunan dari atas itu. KPU dari KPU RI, Bawaslu dari Bawaslu RI. Ketika koordinasi dengan di Sdukcapil tetap mereka punya undang-undang, punya rumah sendiri. Kita punya undang-undang juga sama. Ya. Jadi tidak kurang harmonis lah antara undang-undang kependudukan dengan undang-undang penyelenggaraan pemilu, sehingga datanya ketika pun pas proses 6 bulan sebelum proses pemilu dilakukan, KPU dapat data ya data mentah sebetulnya yang harus divalidkan lagi, di cross check lagi ke bawah apa benar valid atau tidak, karena hasil PPDP biasanya tetap aja banyak Pak Yusnya. Iya, betul. Sehingga ya implikasinya tugas kita ya tetaplah mendorong KPU karena yang melakukan, karena kita tidak punya pasukan kan, yang punya pasukan PPDP itu tetap di KPU, sehingga kita mendorong KPU agar petugas PPDP-nya lebih maksimal lah ya, lebih serius ya. Terus terkait tadi betul Pak Yus, kalau misalnya ini kan untuk menghindari irisan tadi, menghindari meminimalisir irisan antara pemilu dengan pilkada. Iya. Tapi pada faktanya tetap harus seperti itu. Undang-undang pemilu tetap pakai Undang-Undang 7, Undang-Undang pilkada tetap pakai Undang-Undang 1 nomor 2015, Undang-Undang pemilu. Nah, itu mungkin salah satu tantangan pemilu di 2024. Karena apapun walaupun dilaksanakan Februari dengan November, irisan itu pasti akan terjadi. Irisan akan terjadi. Ya, mudah-mudahan gajinya double-nya 320 Pak Yus ya. Gaji double kayak pilgub. Gaji pemilu dengan gaji pilkada kan beda dulu mah. Amin. Sekarang kayaknya nggak mungkin Pak Yus. Jadi itu mungkin ya. Siap. Terus terkait penyederhanaan Jay, sebetulnya gini, kalau misalnya terkait perubahan Pak Yus, perubahan apa? Kenapa perubahan itu tidak terjadi? Kita kuliti Jay sebetulnya. Jay, kayak beres tesisnya Jay. Sebelum sidang beneran Jay, di sidang dulu sama Bawaslu Jay. Ya, karena Jay itu sekarang sedang mengkaji Jay tesisnya Jay terkait perubahan undang-undang telah politik hukum. Undang-undang yang sudah telah politik hukum ya. Jay itu sekarang sedang mengkaji telah politik hukum terkait perubahan undang-undang pemilu. Ya, terkait itu. Jadi nanti beres tesisnya sebelum dikuliti di sidang oleh penguji, di sidang Bawaslu aja kira-kira kenapa? Ya, karena kalau kita kan datanya analisa ya. Kalau nanti tesis Jaya pasti primer datanya ya, menanyakan langsung kepada pembentuk undang-undang lah ya. Minimal nanti silaturahmi jeung Komisi 2 ya. Kenapa nggak jadi? Alasannya nggak jadi. Ya. Terus terkait threshold parliamentary itu walaupun bukan kewenangan kita, tapi
untuk wacana lah ya, parliamentary threshold itu terakhir itu yang saya tahu dianggap oleh Mahkamah Konstitusi beberapa kali dilakukan judicial review lah ya. Perubahan undang-undang itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ya dalam bentuk judicial review. Dan Mahkamah Konstitusi itu negatif legislator. Dia tidak bisa membuat norma baru sebetulnya. Jadi bahasanya alasannya itu open legal policy. Jadi membuka apakah parlemen harus ada atau tidak itu dikembalikan kepada pembentuk undang-undang. Ya karena MK dia sebagai negatif legislator, bukan pembuat norma baru. Dia hanya menguji apakah norma undang-undang yang dibuat DPR itu bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. Nah, walaupun beberapa kali di-GR oleh banyak pihak lah ya, bahwa presidensial threshold ini mematikan potensi para calon yang akan mencalonkan diri jadi presiden, ya. Jadi seolah-olah bahasa heureuy-nya ya, rahasia lah buat kita katanya. Proses demokrasi di Indonesia itu diatur oleh 999. 9 ketua partai politik, 9 hakim MK, dan 9 naga pengusaha. Ya, itu bahasa nyinyirnya. Jadi ke depan pemilu seperti apa itu bukan oleh 9 ketua parpol. Ya, dan yang kedua ditentukan oleh 9 hakim MK. Dan terkait parliamentary threshold ini beberapa kali di-GR oleh banyak pihak, MK tetap memutuskan bahwa itu adalah open legal policy. Open legal policy itu adalah itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membuat norma baru, tapi dikembalikan kepada DPR. Dan DPR ini yang menentukan parliamentary threshold yang 20% itu ditentukan oleh ketua umum partai politik masing-masing 9 partai itu. Nah, dan sampai saat ini tetap masih berlaku parliamentary threshold yang lama. Sehingga hari ini kalau lihat media mah ya udah ramai kan, malah ada Joko Prabowo ya. Kalau bagi pribadi saya ini mah siga nu di jelemanya terus eta calon presiden teh. Eta aja sudah nyalonkan presiden Jai. Itu aja kan enggak ya. Tapi itu proses politik yang berlangsung lah ya. Tapi yang pasti sekarang ada nah, harusnya Pak Yus maju kan. Maju Pak Yus lah. Sekarang modal udah siap. Siap. Bawaslu kena mendukung. Mendukung pertama. Jadi gitu ya. Jadi tadilah telaah politik hukumnya untuk menjawab problematika pemilu itu sebetulnya idealnya ada di Komisi 2 di DPR RI. Ya, mau itu seperti apa dan jalan bagaimana, tetap yang memutuskan adalah regulasi. Regulasi itu terkait PT ya. Terus berikutnya terkait penyederhanaan penyederhanaan surat suara aja. Gini, memang karena evaluasi pemilu 2019 ya, banyaknya suara tidak sah, ya, terus beban penyelenggara juga berat, ya, kalau dirata-ratakan dihitung katanya hampir 20 sampai 22 jam, ya, untuk menghitung surat suara itu karena satu-satu kan, saat pungut hitung itu proses administrasinya rumit hingga banyak C1 yang dibagikan oleh KPPS kosong, ya diisi sendiri C1-nya, terus penghitungan suara yang lama kan luar biasa. H-1 persiapan, hari hanya pencoblosan, H+1-nya penghitungan suara. Ya, kebayang mereka tidak tidur di bawah itu. Sehingga karena alasan itu banyak suara tidak sah, terlalu banyak calon yang dipilih, ada wacana untuk penyederhanaan surat suara. Ya, tapi gambarannya bukan gitu, jadi bukan surat suara asalnya segede koran dikali 5 gitu. Kebayang kan jadi spanduk kan nggak mungkin ya. Tapi yang pasti desainnya kalau yang saya tahu NetGrid kalau nggak salah ya. NetGrid sudah
mencoba mendesain jadi bentuknya di situ ada presiden, jadi satu partai, mana untuk DPR RI, mana provinsi, mana kota kabupaten. Ya, jadi disatukan. Misalnya partai A, partai Mangga, di bawahnya untuk RI-nya siapa saja, untuk provinsi siapa saja, untuk kota kabupaten siapa saja. Ya, tapi mungkin lebih kecil ya. Nah, itu tujuan idealnya adalah pertama untuk memudahkan pemilih supaya tidak membuka lagi bingung. Warna apa untuk DPR RI, warna apa untuk provinsi, warna apa untuk kota kabupaten, kan bingung ya. Sementara harus nyari nama orang, ya. Terus pertama memudahkan pemilih, yang kedua mempercepat proses perhitungan suara. Jadi sekali ngitung, tinggal dihitung kan. Partai X misalnya RI-nya si A, provinsinya si B, tapi sekali buka gitu. Sehingga diharapkan proses perhitungan suara itu tidak seperti yang 2019. Ya, sampai pagi itu beres-beres ya. Terus berikutnya tentu saja untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Ya. Ya kan mohon maaf, masyarakat juga kan masuk ke TPS dikasih 5 surat suara segede-gede gaban kan. Aja ada rasa malas ya. Yang berikutnya tentu saja kalau misalnya surat suaranya satu sederhana gitu jadi 2 surat suara, satu presiden, satu DPR. Satu lagi DPD. Itu memudahkan penyelenggaraan pemilu juga kan. Nah, tapi gambarannya desainnya kalau nggak salah ya ada Netgrid yang sudah coba mendesain bentuk surat suara yang menggabungkan suara DPR RI, DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, dan DPD gitu. Jadi satu surat suara cuma dibagi-bagi beberapa kotak. Ya, jadi penyederhanaan surat suara itu direspon baik oleh KPU kemungkinan ya. Saya tahu lah keputusannya seperti apa, yang pasti kemungkinan KPU juga karena itu memudahkan penyelenggara di tingkat bawah, kemungkinan ini tinggal meminta persetujuan kepada Komisi 2 ya, minta persetujuan untuk penyederhanaan surat suara. Karena untuk hal-hal teknis seperti itu tidak diatur di undang-undang ya, surat suara itu hari waktu pelaksanaan, terus lagi surat suara itu diaturnya dalam peraturan KPU, bukan undang-undang. Tapi KPU logistik. karena PKPU pun adalah produk hukum, maka tetap PKPU per Bawaslu itu harus disetujui oleh DPR RI. Dalam hal ini Komisi 2 ya. Terus yang terakhir terkait kelembagaan PPNS. Jadi ginilah ya. Terkait PPN masa berlaku ini. Ya betul bahwa Komisioner Bawaslu Kabupaten Kota bersyukur kalau Bawaslu kan seragam nasional ya. Habis pada Agustus 2023. Nah, kalau KPU ini berceceran kan, habisnya tidak sama antara kota kabupaten yang satu dengan yang lain. Sehingga KPU kemarin di Komisi 2 itu berani memunculkan bahwa untuk yang habis di 2023 dan 2024 sebelum pemilu berlangsung itu, mereka meminta perpanjangan waktu selama 1 tahun. Jadi KPU secara terbuka lah ya meminta persetujuan Komisi 2 untuk memperpanjang masa jabatan Komisioner KPU Kabupaten Kota yang habis di 2003 dan 2024 sehingga tidak ada pergantian pemain karena mereka menganggap bahwa tahapan ini pemilu ini sudah di puncak sementara dia harus menyiapkan rekrutmen lah ya. Nah, rekrutmen pun makan waktu bisa 6 bulan ya. Rekrutmen itu persiapan dari mulai pemilihan timsel, proses tim seleksi, pemilihan, tes, penetapan itu butuh waktu minimal 6 bulan. Yang tahun sebelumnya 8 bulan. Nah, termasuk kalau Bawaslu tuh habis bareng-bareng. Jadi Bawaslu tuh bareng-bareng di Agustus untuk kabupaten kota itu Agustus 2023, provinsi 22 ya. Provinsi 22, RI 22, RI juga 22 sama ya. Nah, terkait PPNS-nya sebetulnya belum ada sih ya, belum ada wacana gambaran seperti apa. Tapi yang pasti secara kelembagaan Bawaslu ini masih ongoing proses lah ya.
Contoh lah, dari dulu kita ngebahas Satker saja. Sampai saat ini kan belum jadi-jadi Satker tuh. Jawa Barat baru 3 apa 4 kota kabupaten yang sudah Satker. Itu pun belum Satker penuh. Masih disuapin oleh Bawaslu provinsi. Ya, termasuk jangankan untuk PPNS, PPNS tuh? Ya PPNS lah ya, P3K, PPNS. Jangankan PPNS deh sebetulnya. PNS saja masih ada PR di Bawaslu itu. Jadi saya baca ya, undang-undang tentang ASN itu yang baru sebetulnya tahun 2020 itu tidak boleh ada lagi PNS yang di DPK. DPK itu diperbantukan lah ya. Tidak boleh sebetulnya PNS itu harus fokus pada institusinya masing-masing. Tapi karena Bawaslu ini belum bisa memenuhi kuota PNS-nya, sehingga masih dipinjamkan dari Pemda masing-masing. Contoh Pak Korsek lah ya. Pak Korsek itu kan sebetulnya dia harusnya pure jadi lurahnya. Institusi awalnya kan di Pemkot Cimahi. Tidak boleh mendua sebetulnya di Undang-Undang ASN yang 2020 itu. Tapi karena kita masih kekurangan, masih pinjem Pak Kasek, Pak Korsek, pinjem Pak Iwan. Yang sebetulnya kalau undang-undang itu nggak boleh. Tapi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, beda dengan KPU. Karena KPU sudah lama, ya sudah lama jadi Satker, sudah lama mandiri. Sekarang kan semua PNS-nya sudah organik. PNS-nya PNS KPU RI. Ditugaskan di KPU Kota Cimahi. Kalau Bawaslu, rasa-rasanya masih terbatas. Nah, termasuk provinsi juga masih banyak yang saya tahu ya. Level Kabag dan jadi Bawaslu provinsi, masih ada yang NIP-nya belum Bawaslu RI. NIP-nya masih NIP ke Provinsi Jawa Barat. Jadi artinya masih jauh lah ngomongin PPNS mah, kecuali tiba-tiba ada Menpan RB dengan Menteri Keuangan, Bawaslu dapat kuota PNS ribuan gitu, ya ada satu tes atau misalnya pengangkatan tiba-tiba memungkinkan. Tapi kalau misalnya rasa-rasanya dengan kondisi ekonomi, penggajian segala macam seperti ini, rasa-rasanya belum lah ya, belum. Ya paling tadi mengurangi PNS kayak kemarin dulu Abah Pacah itu sudah betul sebetulnya, karena dia ASN PMI, dia balik ke institusi awal dan tidak boleh di DPK-kan ke Bawaslu ya. Tapi karena Korsek, BPP itu tetap harus PNS yang mengelola anggaran dan kita nggak ada slot di RI-nya untuk mengisi ruang itu, maka ya masih pinjem bahasanya. Jadi untuk PPNS masih belum jelas, Satker juga sampai saat ini. Lanjutkan, kapan sih kita jadi Satker? Maka menurut saya masih jauh ting. Jangankan untuk Satker, SOTK saja, ya struktur organisasi tata kerja saja di bawah Cimahi itu masih bolong-bolong kan? PNS-nya 2 orang, harusnya 4. 2 pun itu masih pinjam dari Pemkot. Jadi Pak Kasek itu dipinjamkan kan? Pak Iwan tuh dipinjamkan posisinya. SOTK belum selesai. Jadi kalau itu udah selesai, baru ngomongin Satker. Udah ngomong Satker, baru bicara SDM-nya. Ya, mengisi struktur. Struktur pun sekarang tidak boleh ada eselonisasi, udah tidak boleh ada eselon 3 yang menempati struktur. Semua harus fungsional. Bawaslu RI mulai menyesuaikan kan. Ya, penghapusan Kasubag segala macam. Jadi semua fungsional saja. Jadi untuk keberlanjutan ya sama lah ya. Semua masih tanda tanya, masih akan seperti apa. Ya, Undang-Undang 7 Bawaslu Cimahi sudah badan tetap, komisionernya tetap, sekretariatnya masih ad hoc. Sekretariat kita tuh masih ad hoc sampai saat ini karena belum Satker. Ya,
alasannya tadi karena ketersediaan PNS-nya masih kurang, masih jauh lah ya. Jadi kalau menurut saya ya udah nyaman-nyaman aja lah, nyaman-nyaman kerja dan mau aya evaluasi. Jarang lah di kita terjadi revolusi perubahan radikal gitu, tiba-tiba diganti dari mana orangnya ya. Terus kalau misalnya ada seperti itu dari mana anggarannya, negara juga lagi ketar-ketir ya, pertumbuhan ekonomi wae masih 3,3 ya, kalau mahasiswa mah IPN masih nasakom masih 1, jadi masih terlalu jauh. Jadi kalau misalnya kenyamanan mah udahlah, jangan merasa terancam, maksud saya jangan merasa terancam. Wah nanti 2024 sekretariatnya kita masih jadi sekretariat atau tidak, ya hanya Tuhan yang tahu lah ya. Hanya Tuhan yang tahu dan mungkin menteri-menteri lah di atas lah ya. Ya udah enjoy bekerja, jangan takut tersingkir dan lain sebagainya, nikmatin saja prosesnya lah ya. Di kepikiran turun imun kena COVID kan ribetnya. Itu mungkin. Nah, siapa? Mira ya? Ya, Pak. Mangga Mir, lanjut Mir. Ya. Puas tidak puas, saya bukan alat pemuasnya, nyari sendiri. Terima kasih kepada Pak Ahmad telah menanggapi pertanyaan dari Pak Yus dan Jailani. Mungkin dari Pak Diar dan rekan-rekan masih ada yang mau menanggapi? Enggak, Pak Diar ahlinya penegakan hukum pemilu. Diar, mangga waktu dipakai. Suaranya Mir. Pak Diar, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat dicukupkan saja. Oke, nanti diperbaiki kembali koneksinya. Ya Pak. Mungkin untuk diskusi hari ini dicukupkan sekian ya, melihat waktu udah mau Jumatan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh rekan-rekan yang telah mengikuti kajian pada minggu kali ini. Kedepannya mungkin sebagai bahan evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan hari ini, teknis dari kajian mingguan kali ini akan dikoordinasikan kembali ya kepada pimpinan. Dan penutup, semoga kita selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi J. Wah, Inkin. Inkin. Wah, Inkin. Kapan cair? Wah, Haji Wah Inkin. Bang, gaji 13. Setiap 3 bulan sekali. Gaji ke-13 on the way. On the way. On the way. Lagi OTW. Amin. Tadi Bu nge-WA. Hani ya. Bu Hani yang tahu nih gajinya. Kejebak macet nah. Hari ya? Kan? THR Bu Hani, THR.
Pencet tuh. Mungkin kalau sudah kita tutup dulu ya. Alhamdulillah gitu. Iya. Oh, satu lagi itu Di screenshot siapin dulu. itu Di SAS, di SAS. nomor rekening. Nomor. Siapin nomor rekening. Oh, ini uang komunikasi, Pak. Gaji 13 lagi OTW. Oh, Si gitu. nomor rekeningnya nggak terbuka, dibuka. Ya, siap, Pak. Sudah, Pak, mungkin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.